Indeks harga saham gabungan kembali anjlok 116,15 poin atau turun 1,75% ke posisi 6.531,99. Bahkan IHSG mencatatkan rekor terendah baru sejak 17 Mei 2022 di level 6.500,46. Sejak awal pembukaan perdagangan, indeks harga saham gabungan langsung terkoreksi ke level 6.629,81, bahkan mencatatkan rekor terendah baru terhitung sejak 17 Mei 2022 pada level 6.531,61 hingga ditutup di akhir sesi 1 di level 6.544,18, melorot 103,96 poin atau turun 1,56%. Pada sesi kedua, IHSG bergerak mix namun kembali mencetak rekor terendah lagi di level 6.500,46 sampai akhir perdagangan sesi 2 terkoreksi 1,75% atau turun 116,15 poin ke 6.531,99. Pelemahan IHSG merata baik di saham Big Banks, Blue Chips hingga saham grup Barito yang terkoreksi setelah Petrosi menguat 20% kemarin. 11 indeks sektoral terkoreksi, hanya sektor teknologi yang menguat 0,53%. Total volume perdagangan saham hari ini mencapai 16,58 miliar saham dengan total nilai transaksi mencapai 12,38 triliun rupiah. Dalam sepekan terakhir, IHSG akumulasi penurunan sebesar 5,43% sejak awal tahun. IHSG melorot 6,1%. Pelaku pasar kini tengah menantikan kesaksian Ketua Federal Reserve Jerome Powell di hadapan Kongres Amerika Serikat untuk menangkap sinyal kebijakan moneter serta suku bunga The Fed selanjutnya, melengkapi data inflasi Amerika yang akan dirilis esok hari. Ekspektasi inflasi jangka pendek Amerika telah melonjak di atas ekspektasi jangka panjang hingga mencapai selisih terlebar dalam 2 tahun terakhir, mencapai 2,64% yang dinilai mendorong pelonggaran yang lebih lambat. Untuk membahas lebih lanjut saat ini kami telah terhubung dengan Liza Camelia Suryanata, Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia. Selamat sore Bu Liza. Halo, selamat sore Maria. Sehat Bu Liza? Sehat, terima kasih. Baik Bu Liza, hari ini kita kembali menyaksikan IHSG kita kembali anjlok. Ini sebenarnya faktor apa sih Bu yang kali ini menekan IHSG kita? Ya, IHSG memang sudah terkonsolidasi cukup dalam ya beberapa hari terakhir. Ini adalah kombinasi dari sentimen market regional dan juga perkiraan inflasi Amerika yang akan sebentar lagi diumumkan eh, besok ya kalau nggak salah. Dan juga CPI dan juga PPI. Sementara dari Donald Trump sendiri kan banyak perkataan dia, cuitannya yang akan menerapkan tarif kepada eh, barang komoditas tertentu, kemudian dari Kanada dan Meksiko, dan kemudian juga China. Jadi begitu banyak gejolak dari market global. Nah, kemudian dari dalam negeri sendiri, domestik juga sentimennya tidak banyak membantu ya. Secara kita tahu lagi banyak isu nih mengenai good corporate penerapan GCG alias good corporate governance di pemerintahan di kementerian. Terus juga ada beberapa pejabat yang diciduk karena kasus korupsi dan isu reshuffle. Nah, semuanya itu adalah intinya semakin menambah faktor ketidakpastian. Sudah dari global ada, kemudian dari Indonesia juga berita-berita belakangan ini tidak mendukung situasi iklim investasi yang kondusif gitu. Jadi that explains kenapa saat ini dana asing masih rajin keluar dari Indonesia. Foreign net sale di pasar ekuitas secara year to date belum juga bulan kedua ini berakhir, tapi mereka sudah terdata 8 triliun ya net sale. Jadi memang kita agak sulit ya mencari katalis positif beberapa hari ini.
Baik Bu Liza, sampai akhir pekan ini seperti apa sih arah pergerakan IHSG kita? Nah, resistance terdekatnya itu di angka berapa? Apakah akan terjadi technical rebound, Bu? Hopefully, oke. Jadi kita berusaha menerka-nerka ya kemana support IHSG kali ini. Jadi setelah kemarin itu tembus ke bawah 6.700. Nah, kemudian hari ini kita harus berpegangan pada level terakhir yaitu 6.500, yang mana ini sebenarnya adalah support dari level terendah kira-kira 1,5 tahun yang lalu ya. Ini adalah titik-titik terendah di sekitar Mei, ya sekitar bulan Mei Jun 2023. Jadi kita sudah cukup jatuh dalam juga dari peak di sekitar 7.900 yang sempat tercapai September lalu. Nah, kalau dari sisi indikator jelas ini sudah tergolong oversold ya. Cuman karena kita belum ada katalis positif yang bisa menjustifikasi atau men-trigger suatu technical rebound, ya mungkin kalaupun dalam 1-2 hari ini ada pembalikan arah, saya jujur pribadi tidak berharap banyak bisa segera ada rebound yang modelnya spiking atau V gitu ya, atau V rebound gitu. Nah, jadi memang di saat-saat sekarang ini sudah mulai menarik untuk buy on weakness atau ya istilahnya copet-copet sedikit lah gitu ya. Harga-harga saham yang sudah banyak terdepresiasi, tapi untuk kemungkinan naik mungkin sebagai langkah pertama perlu dicoba level 6.700 dulu, kemudian tutup gap di sekitar 6.830 sampai 6.930. Begitu Maria. Baik Bu, apakah pekan ini menjadi saat yang tepat untuk buy on weakness dan saham-saham terdiskon mana sih yang patut diincar? Ya, buy on weakness saran saya dilakukan secara bertahap alias coba dengan mini lot dulu, jangan begitu banyak positioningnya karena statusnya masih cenderung highly spekulatif ya. Walaupun secara indikator tadi saya bilang sudah tergolong oversold ini. Jadi dalam 1-2 hari mungkin kita harapkan ada balikan arah sedikit gitu. Nah, kemudian saham yang mendukung ya blue chips old school seperti saham big banks. Mungkin beberapa hari ini memang nggak ada istilahnya nggak ada powernya gitu, nggak ada tenaganya, nggak ada giginya. Tapi saya tidak bisa mengesampingkan posisi BCA, let's say saat ini yang sudah sampai di kurang lebih support jangka panjang ya di sekitar harga 9075 ini kalau bisa rebound besok ya ini cukup sah gitu istilahnya dari posisi saat ini. Target awal barangkali ke sekitar 9.600 sampai atau 10.000 dulu ya. Terus kemudian kalau kita masih bicara blue chip old school, ada Telkom yang juga sudah cukup terdepresiasi, ini sampai ke support dari tren menengah dia di sekitar harga 2.300, menarik untuk spekulatif buy. Target awal ke sekitar 2.500 sampai 2.700 dulu. Atau grup grup Barito ya, saham cuan. Saham cuan ini saya lihat dari sempat belum lama ya, dari Desember dia ada bottom di sekitar 6.500. Kemudian naik terus sampai tertinggi itu 15.500 dan saat ini sudah kembali lagi, berarti cuma dalam hitungan sekitar 3 bulan ya, mungkin tidak kurang dari 3 bulan ini roller coasternya cukup curam. Sudah sampai ke level harga 7.300-an lagi. Nah, ini menurut saya juga menarik karena level 7.300 ada support support jangka menengah juga gitu untuk spekulatif buy, dan dari sisi RSI indikatornya sudah termasuk oversold. Demikian Maria. Menarik Bu Liza, dan dalam pernyataan terakhirnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan kinerja ekonomi global pada tahun 2025 itu akan relatif lemah dan stagnan Bu, bahkan berlanjut hingga tahun 2026. Dan pendapat yang senada juga diutarakan oleh Ketua Dewan OJK dalam pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan. Apakah Anda sependapat Bu?
Bisa jadi demikian, Maria, karena oke, walaupun kita punya target GDP yang cukup ambisius tahun ini di 8% ya, tapi pada kenyataannya mungkin GDP secara global jauh di bawah itu ya. Karena apa? Karena of course nomor satu Kak, adalah ketika Trump kembali menjabat, maka dunia finansial ini, market pastinya akan sangat bergejolak ya. Beliau dengan kebijakan tarifnya yang pasti juga akan berpotensi meningkatkan inflasi, dan akibatnya ini tidak bisa memberi ruang cukup buat Federal Reserve menurunkan suku bunga. Padahal suku bunga yang menurun itu adalah identik dengan anggapan bisa untuk sebagai booster ekonomi global. Nah, jadi mungkin itu adalah basis pemikiran ya, yang menyatakan bahwa mungkin pertumbuhan ekonomi tahun ini masih juga agak sulit. Nah, di satu sisi kita juga akan hadapi banyak tantangan tahun ini pastinya, karena pemerintah ini banyak tugas, banyak pikiran. Satu, selainnya pemerintah harus bisa punya anggaran untuk menjalankan proyek-proyek ambisiusnya seperti makan bergizi gratis, tapi di satu sisi juga harus bisa menggalang dana atau cari uang untuk bayar hutang jatuh tempo atau obligasi negara yang jumlahnya juga tidak sedikit tahun ini untuk dibayar. Dan yang ketiga adalah bagaimana caranya bisa mengundang investasi asing masuk ke kita, kemudian meramaikan ekspor impor, dan tetap menjaga belanja masyarakat dan belanja negara, sementara di tengah pengetatan atau penghematan anggaran kementerian ya. Nah, itu kan artinya juga sekaligus memangkas government spending, yang mana kesemuanya itu merupakan adalah komponen GDP. Jadi ya, dan GDP-nya Pak Prabowo targetkan di angka 8%. So, bagaimana dengan cara apa akan dicapai tahun ini di tengah perekonomian global yang penuh tantangan juga. So, jadi make sense ya menurut saya apa yang Ibu Sri Mulyani katakan. Baik, terima kasih Bu Liza untuk waktu serta analisanya kepada Kabar Bursa. Oke, sama-sama Maria.